Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok kami, manajemen bencana pada manajemen bencana kebakaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok. Dengan saya sendiri, Reka Alwatana, lalu ada Sintania Dwi Putri dan Samia Fitri. Digital literasi penanganan bencana kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran adalah upaya penyelamatan diri dari bencana. Bencana kebakaran adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian manusia ataupun dari faktor segi lain sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian, harta, benda, bahkan dapat memakan korban jiwa serta dampak psikologis pada manusia. Berikut adalah langkah-langkah dalam pencegahan penanggulangan bencana kebakaran. Yang pertama, memastikan instalasi listrik aman. Kedua, tidak melakukan pembebanan atau penumpukan yang berlebihan pada stop kontak atau beberapa stop kontak karena dapat menyebabkan kabel panas yang dapat memicu kebakaran. Ketiga, pergunakanlah pemutus arus listrik dengan baik. Keempat, segera memperbaiki kabel listrik apabila terbuka atau terkelupas. Kelima, jangan mencantol listrik karena beban yang berlebihan akan mengganggu jaringan listrik. Lalu ada penanggulangan pada bencana kebakaran. Yang pertama, menyediakan alat pemadam kebakaran di tempat Anda bekerja seperti fire blanket. Apabila tidak memiliki fire blanket, dapat menyediakan karung goni. Cara menggunakannya yaitu dengan membasuh karung sebelum dipakai untuk memadamkan api. Ketiga, hubungi pemadam kebakaran terdekat. Maka dari itu pentingnya menyimpan nomor-nomor penting dalam telepon atau gadget Anda. Di sini ada unit penanggulangan kebakaran. Adapun terdiri dari petugas, regu, koordinator, serta ahli ketiga spesialis dalam penanggulangan bencana. Yang pertama itu ada peran petugas dalam penanggulangan kebakaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Kedua, memadamkan kebakaran pada tahap awal. Ketiga, mengarahkan evakuasi orang dan barang. Empat, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Kelima, mengamankan lokasi kebakaran. Kedua, peran regu dalam penanggulangan kebakaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Kedua, melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. Ketiga, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal. Empat, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran. Kelima, memadamkan kebakaran. Keenam, mengarahkan evakuasi orang dan barang. Tujuh, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Kelapan, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kesembilan, mengamankan seluruh lokasi tempat kerja dan melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. Lalu ada peran koordinator dalam unit penanggulangan kebakaran. Adapun tugasnya yang pertama yaitu memimpinkan penanggulangan kebakaran sebelum mendapat dari instansi yang berwenang. Kedua, menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran. Ketiga, mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus. Lalu ada peran dan tugas ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis tersebut. Adapun tugasnya dalam penanggulangan kebakaran yaitu yang pertama itu
membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran. 2. Memberikan laporan kepada menteri atau penjabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, merahasiakan segala keterangan tentang rahasia atau instansi yang dapat berhubungan dengan jabatannya. 4. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang. Kelima, menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran. 6. Mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kepada pengurus. 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Lalu di sini ada prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran. Yang pertama, cepat dan tepat. Kedua, prioritas dan non-diskriminatif. Ketiga, koordinasi dan keterpaduan. 4. Berdaya guna dan berhasil guna. 5. Kemitraan. 6. Pemberdayaan. Adapun tujuan dalam penanggulangan bencana kebakaran yaitu bertujuan untuk pertama, memberikan perlindungan kepada pegawai dari ancaman bencana. Kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada. 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4. Menghargai budaya lokal dan membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Kelima, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawan. 4. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun fasilitas dan peralatan dalam kebakaran. Yang pertama itu ada sarana komunikasi, di mana yang diperlukan untuk yang dipersiapkan antara lain alarm, radio panggil, telepon genggam dengan satuan khusus, dan lain-lain. Kedua, ada alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri ini harus ditempatkan di lokasi yang strategis tempatnya bagi tim emergensi tergantung pada bahan kimia yang ada pada tempat kerja sesuai dengan jenis kecelakaannya. Ketiga, peralatan pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran api itu seperti hidrans, sprinkler, dan lain sebagainya yang harus tersedia di seluruh bagian pabrik dan harus dicek secara teratur. Lalu ada peralatan medis. Tim emergensi harus dilengkapi dengan peralatan medis untuk pertolongan darurat seperti oksigen, alat resusitasi jantung dan paru, pembalut, dan obat-obatan lainnya. Lalu ada alat transportasi yang dibutuhkan itu untuk memindahkan pekerja keluar dari lokasi tersebut, mengangkut bantuan yang diperlukan, serta membawa korban yang ada. Untuk itu seperti ambulans, mobil, bus, truk, dan lain-lain yang harus tersedia untuk keperluan evakuasi. Lalu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk penyelamatan diri ketika terjadi bencana kebakaran. Yang pertama itu membuat rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya 2 jalur keluar dari setiap ruangan. Ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Kedua, mempersiapkan lampu senter di dekat tempat tidur bagi petugas satpam. Ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asap yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernapas dengan leluasa itu kita dapat dengan cara merangkak atau menunduk di bawah dan menutup mulut serta hidung dengan kain yang telah dibasahi. Keempat, keluar dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang lebih aman. Serta pastikan bahwa pintu yang dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat itu ada
Dan demikian pula jika harus melalui jendela itu harus dapat cepat dibuka pada kondisi darurat. Lalu yang kelima, apabila terjebak api, pastikan balut tubuh dengan selimut tebal yang telah dibasahi. Adapun prosedur dari upaya penanggulangan bencana kebakaran. Saya rasa cukup sekian dari hasil pemaparan pada materi kami. Selebihnya apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.